Tapi soal sponsor tadi Pak, kan kita nih masih jarang masuk sponsor. Kalau di Jogja itu ada Ngayog Jazz misalnya, Prambanan Jazz, yang itu memang murni tidak dibiayai oleh pemerintah. Kalau Aceh ini kan masih sulit nih Pak masuk sponsor yang kayak gini. Kalau Bapak melihat ini persoalan apa nih Pak? Persoalan kondusivitas kah? Atau memang image Aceh yang belum bagus? Sebenarnya kalau sponsor kita ini memang tidak seperti yang di Jawa, banyak yang mau menjadi sponsor. Tapi ada satu dua misalnya mau ada kegiatan. Ambil misalnya nanti kerjasama antara DKA atau Dinas Kebudayaan dengan kita. Gitu. Itu kan ada pesan-pesan mereka, jangan lama-lama lah gitu, karena waktunya terbatas. Gitu. Jadi itu harus bisa kita yakinkan kepada seniman-seniman kita bahwa ya untuk merubah konsep tanpa mengurangi pesan-pesan tradisional atau pesan-pesan seperti kan kalau tari saman ada pesan-pesan religius di situ, ritual. Begitu juga dengan tordabus atau tari apa namanya, catur jaro atau laut, sedati kan. Itu ya kita sesuaikan lah dengan permintaan pasar ya. Jangan pasar minta jeruk kita kasih apel gitu. Ya, mereka menolak. Ya, nanti dia minta kelompok lain yang mampu sesuai dengan keinginan mereka. Oke, baik Syaralun, sudah nggak terasa sudah 1 jam kita ngobrol terkait ISBI dan bagaimana kondisi kesenian saat ini di Aceh. Mungkin Pak ada pesan terakhir untuk para mahasiswa ataupun lulusan-lulusan ini kan udah mau lulus nih Pak nih. Tadi kita nggak ngobrol Pak. Ini udah mulai buka pendaftaran kan Pak? Sudah, jalur pertama sudah, dan kita sudah banyak lulusan, sudah 42 orang ya. 42. Yang kita wisuda sebagai sarjana seni dan 39 kemarin. Sudah di yudisium. Gitu. Artinya kita akan tunggu yudisium di semester genap. Berarti ini lagi pendaftaran kembali, penerimaan mahasiswa baru di 2 jalur. Jalur. Ya. Yang satu sudah ditutup, sekarang sedang dilakukan seleksi penerimaan dan akan dibuka jalur seleksi bersama SBMPTN. Setelah itu jalur mandiri yang diserahkan ke universitas masing-masing. Nah, kita bergabung di BKS PTN Wilayah Barat. Artinya secara regional kita bergabung. Dengan bergabungnya ini kan secara tidak langsung aktualisasi dan sosialisasi ISBI Aceh akan terjadi secara tidak langsung. Misalnya nih kita bergabung dengan BKS PTN, BKS PTN Wilayah Barat, itu BKS itu badan kerjasama. Tanpa kita perlu keluarkan uang, logo kita sudah muncul di Universitas Sriwijaya. Oh, ini loh ISBI Aceh. Begitu juga dengan logo Universitas Sriwijaya ada di Aceh. Ini kan aktualisasi dan sosialisasi yang menurut kami sangat penting bagi kami yang masih baru ini. Nah, pesan untuk adik-adik mahasiswa, yang calon mahasiswa ini jangan ragu kuliah di ISBI. Nggak perlu adik-adik punya bakat yang luar biasa, punya keinginan saja untuk menjadi seniman, kita yang latih, kita yang ajarkan, kita yang bimbing. Jadi jangan khawatir, oh saya nggak punya bakat. Nah, semua nggak punya bakat, memang kalau nggak mau dilatih. Tapi yang penting keinginan beda dengan bakat. Jadi kalau dibilang bakat, saya nggak punya bakat nari. Kalau Anda punya keinginan menari, silakan datang ke ISBI. Ya, kita latih untuk menjadi seorang penari yang berbasis akademik. Begitu juga kalau punya keinginan untuk melukis atau membuat sketsa, kita di lukis ini kan ada sketsa juga. Jadi jangan ragu. Kadang-kadang kan anak-anak SMA ini pernah juara lukis tingkat seni SMA. Waktu kuliahnya karena ragu masuk ke kedokteran. Padahal dia punya bakat akhirnya melukisnya itu menjadi hobi yang tidak bisa terselesaikan. Padahal itu bisa jadi profesi. Nah, bagi yang sedang kuliah di ISBI, bagi adik-adik yang sedang kuliah, jangan ragu melanjutkan kuliah di ISBI. Insya Allah setelah pandemi ini banyak event-event yang bisa kita lakukan. Semuanya juga wabah dunia, ini kan bukan hanya Indonesia, global ya, secara global. Nah, bagi seniman-seniman otodidak yang pernah kuliah di akademi seni, ya kita buka jalur mandiri. Kalau masih berminat untuk lanjut kuliah menjadi sarjana seni atau sarjana desain berbasis seni, silakan mendaftar di jalur mandiri. Kita menyediakan beberapa beasiswa. Syaratnya nih Pak harus nunjukin karya dong Pak? Enggak? Iya, ada portofolio. Ada portofolio atau masterpiece seperti Pak Sugeng sampaikan, baik itu rekaman musik atau misalnya dia penari itu dia kirim video yang mana dia begitu. Dia bisa kurung kan, kayak kita main game sepak bola kan, siapa yang bawa bola tahu. Pernah teman-teman itu mengirim video menari, kita nggak tahu yang mana dia, jadi menebak-nebak, jangan sampai kita salah memilih. Tapi kalau melukis kan jelas bisa karya
itu bagi teman-teman yang seniman yang masih ingin kuliah, silakan bergabung. Silakan bergabung. Kita masih menerima di jalur mandiri itu tahun ijazah 2012. 2012. Oke. Jadi untuk teman-teman yang berbasis paket C, nggak usah ragu, kita kuliah di ISBI. Ya, yang penting punya keinginan. Jadi tidak hanya bakat itu sulit memang. Kalau nggak punya bakat itu nggak bisa kuliah, nggak seperti itu. Punya keinginan, kita bantu. Insya Allah ada jalan, Pak. Ada jalan. Insya Allah ada jalan ke Janto, Pak. Jalan ke Janto. Dan juga ada jalan tol nih, Pak. Oh iya, ada lebih dekat ya, Pak. Dekat. Tapi sepeda motor nggak bisa nih, Pak. Sepeda motor nggak bisa. Harus dengan mobil. Kan ada transportasi Transjanto. Transjanto sekarang. Ya. Itu juga memudahkan mahasiswa. Memudahkan mahasiswa dan dosen. Baik, Syahrul Alun, kita nggak terasa udah 1 jam berbincang dengan Pak Rektor, bagaimana progres ISBI, bagaimana kondisi kesenian saat ini, dan bagaimana mahasiswa di sana. Intinya bagi remaja-remaja yang mungkin dalam 1 atau 2 bulan ke depan akan lulus dari SMA, yang punya minat dan bakat dalam kesenian ataupun punya keinginan dulu seperti Pak Rektor sampaikan tadi, silakan mendaftar ya, silakan mengulik informasi apapun tentang ISBI Aceh. Saya rasa untuk ngulik informasi ISBI Aceh itu tinggal klik saja di Google, pasti keluar gitu. Atau klik aja ISBI Aceh Serambi, pasti keluar di Instagram juga ada. Instagram ya. Instagramnya boleh sebut Bu Umas, Instagram ISBI? ISBI_Aceh. ISBI_Aceh itu ada di Instagramnya, nanti bisa dilihat berbagai informasi tentang ISBI. Nah, saya Suburdani, jurnalis Serambi Indonesia, dan juga Bapak Rektor Dr. Insinyur Mirza Irwansyah MBA MLA undur diri dalam siaran podcast edisi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.